Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Wulan. Saya Bidan Delima mewakili Kabupaten Sumedang. Saat ini saya akan memaparkan upaya bidan dalam mencegah penyebaran COVID-19 di praktek mandiri Bidan Ratna Wulan di Kabupaten Sumedang. Ini adalah tim saya, terdiri dari 4 orang bidan dan 1 tenaga administrasi. Ini bidan saya sendiri, Ratna Wulan. Kemudian ada bidan Eva Nurul Hayati, ada bidan Fani Anjani Absari, dan bidan Dea Herlina serta Suhaitin sebagai petugas administrasi. Ini merupakan izin praktik saya dan bidan Fani masih berlaku. Sedangkan bidan Eva dan izin praktiknya sudah habis, tetapi STR yang barunya sudah turun dan sekarang sedang proses memperpanjang izin praktik. Sedangkan bidan Dea Herlina ini sekarang mau mengajukan izin praktek. Ini merupakan sertifikat Bidan Delima atas nama saya sendiri. Kami berpraktek di Jalan Raya Paseh nomor 5 Kabupaten Sumedang. Fasilitas yang kami miliki, yang pertama itu ada ruang pendaftaran, kemudian yang kedua ruang pemeriksaan, yang ketiga ruang persalinan, yang keempat ruang pencegahan infeksi, yang kelima ruang perawatan atau ruang lipas, ditambah dengan ruang tunggu. Ruang tunggu ini ada 2, ada ruang tunggu yang di dalam ruangan dan ada yang di luar. Yang di dalam itu persis di depan ruang pendaftaran dan yang di luar itu berada di sepanjang kamar praktik. Dalam menangani atau mencegah penyebaran COVID-19, kami berupaya semaksimal mungkin memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat. Yang pertama, kami memasang spanduk Sumedang Waspada Virus Corona. Hal ini untuk menghimbau masyarakat agar berhati-hati dengan virus corona yang mematikan. Yang kedua, kami juga memasang spanduk wajib pakai masker, baik yang sehat maupun yang sakit. Jika tidak pakai masker, kami tidak layani. Ini menunjukkan bahwa kami sangat peduli pada kesehatan kami dan klien, sehingga siapapun yang masuk ke tempat praktik itu harus wajib pakai masker. Kemudian di depan pintu masuk itu sudah kami beri tanda atau peringatan kawasan wajib pakai masker, sehingga mereka ketika membaca tulisan tersebut ada warning ya, harus bawa masker. Selanjutnya setiap pintu kami berikan tulisan, mohon maaf jika masuk ruangan ini wajib pakai masker dan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian kami juga menerapkan social and physical distancing, yaitu dengan cara menjaga jarak aman minimal 1 meter yang ditempel di tempat duduk, kemudian tidak berkerumun, antrian diatur oleh petugas, dan tidak bersalaman. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kami juga membuat edukasi penerapan social distancing dalam bentuk promosi melalui tulisan yang dipasang di ruang tunggu, ditempel begitu ya, memberikan makna pada yang bertuliskan cegah corona atau COVID-19 dengan cara social distancing yang diterjemahkan dalam
jaga jarak. Kalau dalam bahasa Inggris stay at home, dalam bahasa gaulnya di rumah aja. Karena kami juga orang Sumedang, jadi di Sumedang istilahnya cicing di imah, dan gunakan masker jika keluar rumah. Hal ini diharapkan pengunjung mengerti tentang social distancing yang sedang digalakan. Nah, kami juga di pintu masuk itu dipasang tempat cuci tangan pakai sabun. Di situ bertuliskan sebelum masuk silahkan cuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Kemudian alat ini tidak harus beli, sangat sederhana. Ini banyak di rumah ya, bekas bahan yang tidak dipergunakan sehingga tidak memerlukan biaya yang tinggi. Yang penting kita sediakan sabunnya untuk cuci tangan. Kemudian karena di depan kita membuat spanduk wajib pakai masker, jadi konsekuensinya kami menyediakan masker. Ada masker kain juga masker bedah. Sehingga siapapun yang datang kalau tidak pakai masker wajib membeli masker. Nah, dalam penggunaan masker untuk petugas, untuk melayani supaya klien aman dan nyaman, kami juga menggunakan APD. APD ini ada 3 macam, yaitu APD level 1, APD level 2, dan APD level 3. Level 1 terdiri dari barakshot, sandal tertutup, sarung tangan, masker, dan tutup kepala. Ini digunakan pada saat menerima klien di depan tanpa tindakan atau tidak tanpa tindakan medis ya. Yang kedua yaitu level 2, di mana sudah menggunakan sepatu boot ditambah dengan face shield. Ya, ini sudah di level 2. APD level 2 ini digunakan pada kasus-kasus yang bukan tindakan. Sedangkan APD level 3 ini kami sudah menggunakan hazmat dan sepatu boot. Itu level 3 digunakan untuk penanganan kasus yang memerlukan tindakan rujukan baik ke PONED ataupun ke rumah sakit. Untuk kenyamanan penggunaan masker, kami ada 2 masker bentuknya, yaitu masker dengan face shield. Lebih praktis karena face shield dipasang digabungkan dengan masker, sedangkan face shield yang terpisah dengan masker itu tersendiri ya. Jadi untuk penggunaannya tergantung mana yang lebih nyaman. Yang penting keduanya ini bisa menghindari dari cipratan droplet dari klien. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan di praktek mandiri bidan selama masa COVID-19, yang pertama kami menggunakan media komunikasi atau menggunakan HP ya, melalui media sosial, menggunakan kontrak waktu dengan klien yang bertujuan supaya tidak terjadi penumpukan, sehingga kami membuat perjanjian jam berapa klien wajib datang. Ketika klien datang itu wajib melakukan cuci tangan pakai sabun. Kalau sudah masuk dilakukan cek suhu tubuh dan diberikan hand sanitizer. Kemudian kami dari tenaga pelaksana sendiri sebelum melakukan tindakan dan sesudahnya
kami melakukan desinfektan di tempat pelayanan, baik pada lingkungan, alat-alat maupun pada APD. Pada saat memberikan pelayanan, sebelum dan sesudahnya, bidan wajib melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian pada saat melakukan pemeriksaan, ini ada pemeriksaan tindakan pada bayi, ya, imunisasi, kemudian pemeriksaan pada balita, konseling pada ibu hamil, konseling pasca salin, dan pelayanan KB. Petugas memakai APD level 2 dengan tidak mengesampingkan protokol kesehatan, juga jaga jarak. Dan ini adalah tindakan pada saat menolong persalinan dengan menggunakan delivery chamber. Delivery chamber ini merupakan rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kami dapat dari webinar yang bertujuan melindungi bidan dan klien dari virus COVID-19. Sebagai simpulan, yang pertama, pelayanan selama pandemi COVID-19 tetap berjalan dengan social distancing dan protokol kesehatan. Yang kedua, kunjungan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Yang ketiga, alhamdulillah tidak terdapat kasus COVID-19. Harapan kami, semoga virus COVID-19 cepat berlalu. Mari bersama melawan pandemi COVID-19 dengan menjaga kualitas pelayanan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ditutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.